Halo, assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Gimana nih kabar kalian? Sehat? Semoga selalu sehat ya, biar semangat belajarnya. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran kita kali ini, ayo kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa ya yang tadi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu izin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Nisa Aulia. Nah, di sini Ibu mau mengajarkan ke kalian pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam atau yang biasa disingkat yaitu SKI. Oke, sebelumnya di sini anak-anak Ibu ada yang suka nggak sama cerita-cerita tentang Nabi, terus tentang perang pada zaman dulu, terus cerita tentang sahabat Nabi, gimana? Pada suka? Nah, kebetulan banget nih di sini Ibu mau menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak sih Abu Bakar itu sebenarnya siapa ya? Ada yang mau bantu jawab? Ayo, jangan malu-malu. Nanti Ibu kasih hadiah. Ada yang tahu nih? Kalau nggak ada tahu, Ibu kasih tahu ya. Nah, Abu Bakar adalah salah satu sahabat Rasul dan beliau juga orang pertama laki-laki yang meluk Islam loh. Nah, ternyata ada yang menarik juga nih anak-anak. Ternyata nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Quhafah. Nah, ternyata nama Abu Bakar itu nama panggilan loh. Siapa yang baru tahu? Nah, ternyata beliau juga memiliki julukan loh. Ada yang tahu julukan apa saja itu? Oke, Ibu bantu jawab ya. Yang pertama yaitu As-Siddiq. Ada yang tahu As-Siddiq itu apa? Nah, Ibu bantu jawab ya. As-Siddiq adalah yang membenarkan. Kenapa sih As-Siddiq ini diberikan kepada Abu Bakar? Kira-kira ada yang tahu gak? Ibu bantu jawab ya. Gelar ini diberikan karena beliau langsung membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang pada saat itu banyak sekali loh orang-orang yang meragukan Nabi. Oke, gelar yang kedua adalah Khalifah Rasulullah. Nah, Khalifah Rasulullah ini memiliki arti pengganti Rasulullah. Nah, ini adalah gelar resmi loh dalam kepemimpinannya sebagai Khalifah pertama. Nah, gelar yang terakhir yang diberikan kepada Abu Bakar yaitu Awalul Muslimin, yang artinya orang pertama yang masuk Islam. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya anak-anak bahwa Abu Bakar pernah menjabat sebagai khalifah. Meskipun tidak lama, hanya 2 tahun saja, tapi Abu Bakar ini berhasil loh meletakkan dasar-dasar penting bagi pemerintahan umat Islam. Yang pertama itu yaitu penumpasan pemberontakan Riddah. Nah, setelah Nabi wafat, ada beberapa orang yang tidak mau lagi, mereka tidak mau mengikuti aturan Islam. Abu Bakar pun menjaga umat Islam supaya tetap rukun. Dia mengirimkan sahabat-sahabat baiknya agar orang-orang itu kembali berbuat baik dan tidak membuat masalah. Nah, yang kedua yaitu kodifikasi Al-Quran. Nah, di zaman Abu Bakar, banyak sahabat dan penghafal Al-Quran yang sudah meninggal. Lalu Abu Bakar khawatir kalau ayat-ayat Al-Quran itu akan menghilang. Maka Abu Bakar meminta agar semua ayat Al-Quran dikumpulkan dan ditulis menjadi buku. Lalu sekarang bisa dibaca Al-Quran dengan lengkap karena usaha Abu Bakar dan para sahabatnya. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu ekspansi Islam keluar Arab. Nah, Abu Bakar juga mulai mengajak orang-orang di luar
negeri Arab untuk mengenal Islam loh. Dia juga memaksa tetapi mengirim utusan untuk mengenalkan ajaran Islam yang indah dan damai. Oke anak-anak, yang selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi Abu Bakar pada saat menjabat sebagai khalifah. Nah, yang pertama yaitu orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Nah, zakat itu kan seperti sedekah, jadi wajib yang diberikan untuk membantu orang miskin. Tapi setelah Nabi wafat, ada beberapa orang yang bilang, kami tidak mau membayar zakat lagi. Padahal itu perintah Allah, bukan perintah Nabi. Abu Bakar pun tidak tinggal diam. Ia bilang, zakat harus tetap dijalankan agar semua orang bisa hidup lebih baik. Maka ia mengingatkan dan mengajak mereka kembali patuh. Nah, yang kedua yaitu orang yang mengaku sebagai nabi atau yang biasa disebut sebagai nabi palsu. Ada juga loh anak-anak yang mengaku sebagai nabi. Nah, ada juga orang yang berpura-pura itu menjadi nabi, padahal Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Orang-orang ini ingin terkenal dan punya banyak pengikut, tapi mereka menipu loh. Tidak baik ya anak-anak, jangan ditiru. Nah, yang ketiga dan yang terakhir yaitu penyatuan kembali umat Islam. Waktu itu umat Islam jadi terpecah belah karena banyaknya yang bingung. Tetapi berkat kepemimpinan Abu Bakar yang bijak, umat Islam jadi bersatu lagi. Mereka berkembang, belajar, sholat, membayar zakat, dan hidup rukun kembali. Oke, mungkin segitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian suka ya dengan cerita Ibu. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.